Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin fi ahadithi Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab al-wara' wa tarki syubuhat. Bab tentang wara' artinya kehati-hatian dan tarki syubuhat, meninggalkan yang syubhat. Syubhat itu jamak dari syubhah. Ada dua makna yang perlu diketahui ya, tentang syubhah itu. Pertama, syubhah berarti kesalahan keyakinan atau kesalahan pemikiran. Jadi kalau orang mengatakan Allah ada di mana-mana, itu syubhah. Allah tidak mempunyai tangan, itu syubhah. Atau keyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu kafir, itu syubhah. Dan itu pasangannya syahwat. Yang merusak iman itu bisa syubhat, bisa syahwat. Berarti kalau syubhat, kesalahan pemikiran atau kesalahan keyakinan, syubhat itu kesalahan yang didorong oleh hawa nafsu. Adapun syubhah yang di sini, syubuhat, syubhah, mufradnya kemudian jamaknya syubuhat, artinya sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya, itu disebut syubhat juga. Jadi kalau berpasangan dengan wara', maka tarkus syubhat artinya ini. Kalau berpasangan dengan syahwah, syubhat itu yang tadi artinya. Ya. Jadi bab ini menerangkan pentingnya kehati-hatian dalam beragama untuk menjaga agama dan juga meninggalkan hal-hal yang tidak jelas hukumnya. Ya, yang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang pertama dalam bab ini. Sekarang kita akan baca hadis yang kelima. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa an Abi Sirwa'ah bi kasri sin al-muhmalah wa fathiha. Sirwa'ah atau Sarwa'ah. Uqbah ibn al-Harith. Namanya Uqbah ibn al-Harith. Kunyahnya apa Pak Dodi? Jelas enggak tadi? Kunyahnya apa? Abi atau Abu Sirwa'ah. Namanya Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Uqbah ibn al-Harith ini termasuk salah seorang sahabat yang masuk Islam saat penaklukan Mekah, yang disebut Muslimatul Fathi. Muslimatul Fathi artinya orang-orang yang masuk Islam pada saat penaklukan Mekah. Maka dia tetap di Mekah, tidak pindah ke Madinah. Annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz. Uqbah bin Harits ini menikahi putri dari Abi Ihab ibn Aziz. Sudah selesai menikahnya. Sudah selesai menikah, sudah terjadi pernikahan. Fa'atathum ra'atun. Lalu datang seorang perempuan
Faqalat, si perempuan itu berkata, inni qad arda'tu Uqbah wallati tazawwaja biha. Sungguh aku telah menyusui Uqbah dan perempuan yang dinikahinya. Faqala laha Uqbah. Uqbah berkata, ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini. Aku tidak tahu apakah engkau yang menyusuiku dan juga engkau tidak memberitahuku. Tidak memberitahu sebelum terjadi pernikahan. Apa yang dilakukan kemudian oleh Uqbah? Farakiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rakiba artinya menunggang kendaraan. Farakiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menunggang kendaraan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah ada di mana tadi? Ada di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Ketika mendengar berita ini dari si perempuan ini, Uqbah langsung naik kendaraan. Apa kendaraannya? Mungkin unta, mungkin kuda, tidak disebutkan. Yang jelas berangkatlah menuju Madinah untuk meyakinkan dan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Masalahnya besar. Karena apa? Sudah menikah dan dia mencintai istrinya ini, untuk berpisah tidak mudah. Ya Ustaz ya. Setelah menikah tidak mudah berpisah. Karena apa? Karena mencintai. Farakiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fasa'alahu. Perjalanannya panjang, mungkin 2 pekan. Singkat cerita, bertemulah Uqbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya. Siapa yang bertanya? Uqbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kaifa wa qad qila. Ini kalimatnya singkat tapi padat. Kaifa wa qad qila. Makanya banyak sekali penafsiran atau syarah dari para ulama. Di antaranya maksudnya kaifa, bagaimana. Ya, kaifa itu artinya bagaimana kan? Jadi bagaimana kamu akan terus bersamanya dalam ikatan pernikahan? Pokok gila, padahal sudah dikatakan bahwa kamu itu saudara sesusu istri kamu. Kaifa waqad gila? Bagaimana kamu akan mempertahankan pernikahan ini padahal dikatakan istri kamu itu saudara sesusu dengan kamu. Fafarokoha Uqbah. Setelah mendengar itu, Uqbah langsung mempirok, mencerai. Ya, pirok, cerai, tolak. Wanakahat zaujan wairahu, wanakahat zaujan wairahu. Dan si perempuan itu menikahi atau dinikahi oleh suami yang lain. Paham ya ceritanya? Paham ceritanya? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Apa hubungan hadis ini dengan judul bab? Babul wara wa tarkus syubuhat. Ini masalahnya.
Coba perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagaimana kamu akan meneruskan pernikahan ini, padahal sudah dikatakan bahwa kamu itu saudara sesusu dengan istri kamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan talikha atau farikha. Rasulullah tidak mengatakan, oh udah kamu cerai saja, itu tidak benar pernikahan, salah nikahnya. Tidak begitu. Maka para ulama berbeda pendapat di sini. Si perempuan ini dalam posisi sebagai saksi, ya enggak? Dia bersaksi bahwa dia telah menyusui Uqbah dan istrinya. Apakah kesaksian seorang perempuan dalam masalah menyusui diterima atau tidak? Ada 4 madhab di sini. Ya, perhatikan. Madhab pertama, madhab Imam Ahmad, madhab Malik mengatakan sesuai dengan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kesaksian perempuan, 1 orang perempuan diterima kesaksiannya, maka beliau menyuruh Uqbah untuk, atau menyarankan Uqbah untuk berpisah dengan istrinya. Nih, kata siapa ini? Madhab Hambali, Imam Ahmad. Imam Malik, madhab Maliki mengatakan gak cukup kesaksian 1 orang perempuan untuk masalah persusuan. Harus 2 orang. Diterima kalau ada 2 saksi. Ya, atau harus ada 2 perempuan, 1 orang yang menyusui, 1 lagi sebagai penguat. Ya. Kalau begitu, menurut pendapat madhab Maliki, apa yang dilakukan oleh Uqbah ini, atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebuah keputusan, tapi sebuah anjuran. Ya, ini menurut madhab Maliki. Yang ketiga, madhab Syafi'i mengatakan kesaksian atas persusuan itu diterima dari seorang perempuan yang menyusui dan 3 orang perempuan lain. Jadi 4 perempuan baru diterima. Kalau 1 tidak diterima. Yang aneh, madhab Hanafi. Ya, madhab Hanafi itu madhab yang banyak sekali pendapat-pendapatnya lebih rasional. Ya, lebih rasional dibandingkan dengan madhab-madhab yang lain. Kadang bertolak belakang dengan madhab Hambali. Kalau madhab Hambali sangat tekstual, kalau madhab Hanafi kontekstual. Ya. Kata madhab Hanafi, kata Imam Abu Hanifah, kesaksian atas persusuan itu hanya diterima dari 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki 2 perempuan, seperti kesaksian dalam jual beli. Ini yang aneh, tidak rasional menurut saya. Kenapa? Mas Bari ketawa. Apa maksudnya? Ngerti kan? Apa yang aneh di sini? Bagaimana laki-laki bisa jadi saksi untuk perempuan yang menyusui? Paham maksud saya? Kan kalau menyusui mengeluarkan itu. Nah, gitu. Mengeluarkan
payudaranya, nggak mungkin. Seorang perempuan memperlihatkan payudaranya, hei saksikan aku menyusui. Nggak mungkin. Apalagi sampai 2 orang, wah nggak mungkin. Kecuali untuk suaminya, kalau suaminya nggak apa-apa. Ya di sini mazhab Hanafi sedikit kurang rasional menurut saya begitu. Ya. Kecuali kalau di Indonesia, kalau dulu waktu saya kecil sering melihat ibu-ibu mengeluarkan payudara di hadapan orang lain. Ya, di angkot misalnya, di angkot ibu-ibu bawa anaknya menangis, nggak lihat kanan kiri, langsung aja set gitu kan. Sampai terjadi di bis kota, ada bayi menangis, menangis. Terus dideketin sama kondektur, Bu, kenapa ini bayi menangis? Mau nyusu. Kenapa? Itu kan tertulis tidak boleh mengeluarkan anggota badan. Tidak boleh mengeluarkan anggota badan. Jadi nggak berani menyusui anaknya karena lihat tulisan itu. Jadi zaman kita kecil dulu mah sering melihat, saya sering waktu kecil sering melihat ibu-ibu mengeluarkan payudaranya untuk menyusui anaknya. Itu di Indonesia. Ya, di Indonesia. Ya, di Arab mana ada gitu kan, mana ada yang seperti itu. Jadi mazhab Hambali mengatakan kesaksian 1 orang perempuan yang menyusui diterima. Mazhab Maliki harus 2 orang perempuan. Mazhab Syafi'i harus perempuan yang menyusui tambah 3 orang perempuan. Mazhab Hanafi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki 2 perempuan. Kalau begitu Imam Nawawi ini mazhab apa nih? Imam Nawawi mazhabnya mazhab Syafi'i. Dia mengambil pendapat yang mana? Bahwa kesaksian perempuan yang menyusui diterima kalau disertai lagi 3 perempuan yang lain. Berarti apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Amir ini bukan karena satu keyakinan. 1 orang perempuan bersaksi tidak mesti diterima. Lalu kenapa dia menceraikan istrinya? Karena apa? Tarukus syubuhat. Ya. Ini sudah jadi pernikahannya, ini ada kemungkinan, aduh khawatir. Udah. Dak ma yuribuka ilama la yuribuka. Di sini Imam Nawawi rahimahullah menjadikan hadis ini di bab al-wara' wa tarki syubuhat. Artinya Uqbah bin Amir menceraikan istrinya bukan karena keyakinan bahwa dia menerima pendapat itu atau Rasulullah memutuskan menerima persaksian si perempuan itu, tapi karena Uqbah bin Amir ingin melepaskan diri dari syubuhat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.